Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki episode ke-120, yaitu peran Indonesia dalam kancah internasional. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, baik dari segi penduduk maupun luas wilayahnya, seharusnya memiliki kontribusi intelektual dan kultural di kalangan dunia Islam. Namun, kontribusi ini masih menjadi ekspektasi hingga hari ini. Indonesia sendiri masih belum mampu menuntaskan problematikanya sendiri, baik problem politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Pak Harun Nasution menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah menjadi negara Islam besar dan pusat kejayaan Islam, karena Islam berkembang di Indonesia mulai abad ke-13. Maka Islam yang datang dan berkembang di Indonesia bukanlah Islam zaman keemasan dengan pemikiran rasional dan kebudayaan yang tinggi, melainkan Islam yang telah mengalami kemunduran bersama pemikiran tradisional, corak tarekat, dan fikihnya. Dan ini memiliki efek yang berbeda sekali dengan misalnya Islam di Iran itu pada zaman Umar bin Khattab yang mengawali Islam sebagai superpower atau adikuasa. Sementara pada abad 13 Masehi itu pasca runtuhnya Baghdad atau menjelang runtuhnya Baghdad, karena Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan pada tahun 1258, dan sebelum kehancuran itu terjadi kemunduran lebih dari 4 abad, sehingga memberikan pengaruh yang lambat bagi Islam Indonesia. Nurkhalis Majid melaporkan bahwa Indonesia merupakan kesatuan bangsa muslim terbesar di muka bumi, tetapi kontribusi kultural apalagi intelektualnya sangat jauh di bawah proporsinya. Dalam bidang intelektual, kaum muslim Indonesia hanya menjadi konsumen terhadap produk-produk pemikiran dari anak benua India sampai ke produk pemikiran Barat. Kita memang banyak mempelajari, mengkaji pemikiran dari tokoh-tokoh India, baik Shah Waliullah Ad-Dehlawi, kemudian Wahiduddin Khan, Said Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Fadlur Rahman, dan lain sebagainya, maupun dari Barat seperti pemikiran-pemikiran John L. Esposito, pemikiran-pemikiran Annie Mary Skimmel, pemikiran-pemikiran Thomas Kuhn, kemudian pemikiran-pemikiran Derrida dan lain sebagainya, banyak sekali yang kita akses, tetapi tidak terjadi atau belum terjadi sebaliknya. Penilaian senada juga diungkapkan oleh Pak Amin Rais bahwa posisi Indonesia di tengah dunia muslim tidak pernah jelas. Perhatian dan keterlibatan kita dalam arus maupun berbagai perubahan yang sedang terjadi di dunia muslim sangat kecil. Nah, tentu ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebab mengapa kontribusi pemikiran Islam dari Indonesia dalam skala internasional ini masih dipandang sangat kecil.
Greg Burton melaporkan bahwa gagasan-gagasan yang disebar para intelektual Muslim Indonesia lebih banyak ditulis dalam bahasa Indonesia dan sedikit sekali ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Sehingga pandangan-pandangan mereka kurang dikenal di negara-negara Islam lainnya. Masyarakat terdidik dari luar negeri tidak bisa mengakses pemikiran dari tokoh-tokoh Indonesia karena mereka tidak memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam menulis buku-buku karya pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia tersebut. Selanjutnya Pak Jumarti Azra melaporkan bahwa Islam di Melayu diakui sebagai salah satu wilayah kebudayaan yang cukup berpengaruh dari 7 wilayah kebudayaan yang ada di dunia. Kemudian Pak Jumarti mencoba mengurai 7 wilayah tersebut. 7 wilayah kebudayaan itu, yang pertama adalah wilayah kebudayaan Arab yang mencakup semenanjung Arabia dan daerah-daerah Madrid, Afrika Utara dan sebagainya. Yang kedua, Persia atau Iran dan sebagian wilayah Asia Tengah yang dalam unsur bahasa dan kebudayaannya dipengaruhi oleh bahasa dan kebudayaan Persia. Yang ketiga, wilayah kebudayaan Islam Turki dengan beberapa wilayah strategis di Eropa Timur seperti Bosnia, Kosovo, dan daerah sekitarnya. Yang keempat, wilayah kebudayaan Islam Indo-Pakistan, India, dan Bangladesh. Yang kelima, wilayah kebudayaan Afghanistan yang mencakup wilayah Madrid atau Spanyol, Praha, Nigeria, dan sebagainya. Yang keenam, wilayah kebudayaan Indonesia Melayu. Dan yang ketujuh, wilayah kebudayaan Islam di dunia Barat. Tetapi bahwa peran-peran Islam Indonesia itu kemudian meskipun secara pelan tetapi ada perkembangan-perkembangan yang semakin positif. John L. Esposito melaporkan bahwa di Indonesia peran Islam sudah semakin transparan dalam langkah politik dan institusi, dalam pemerintahan sampai ke LSM-LSM. Para sarjana dan kalangan profesional sedang memformulasikan suatu bentuk pemikiran kreatif tentang pembaruan keagamaan, sosial, demokrasi, pluralisme, dan hak-hak perempuan dalam dunia Islam. Selanjutnya, Greg Burton melaporkan juga sepanjang 25 tahun terakhir, hitungannya tahun 1974 sampai 1999 terlihat kebangkitan di Indonesia dalam pemikiran Islam baru yang signifikan, penuh vitalitas dan bermutu, yang tidak bisa disejajarkan dengan dunia Islam lainnya di belahan bumi ini. Artinya ini apresiasi dari Burton terhadap fenomena kebangkitan Islam Indonesia yang awalnya dinilai oleh para peneliti, pemikir Indonesia dengan nilai yang pesimis, tetapi justru Burton melihat suatu kebangkitan luar biasa yang melampaui negara-negara Muslim lainnya. Pak Jumarti Azra memprediksi bahwa peningkatan penerbitan buku-buku Islam di Indonesia akan menimbulkan pengaruh dan dampak jangka panjang terhadap perjalanan Islam di negeri ini. Perkembangan ini akan memainkan sumbangan penting tidak hanya bagi peningkatan attachment kaum Muslim terhadap Islam, tetapi juga pada pengembangan peran pemikir, ulama, dan cendekiawan Muslim Indonesia dalam wacana Islam pada tingkat internasional.
prediksi Pak Adjumati Azra menemukan pembenarannya pada perkembangan 1970-an, 1980-an, 1990-an, dan 2000-an. Tetapi kemudian di luar dugaan Pak Adjumati Azra, ketika fasilitas-fasilitas informasi dan keilmuan justru bertambah marak, yang terjadi penerbitan buku menjadi lesu, toko-toko buku jarang dikunjungi oleh para pembeli. Nah, sehingga justru mengalami pengendoran belakangan ini. Beda dengan 4 dekade itu. Hingga kita merindukan kembalinya 4 dekade itu, yaitu dekade 1970-an hingga 2000-an. Pak Adjumati Azra melanjutkan, untuk mempercepat pengembangan peran mereka itu perlu penerbitan karya-karya para pemikir Muslim Indonesia dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab, karena dua bahasa ini menjadi bahasa internasional yang banyak difahami oleh tokoh-tokoh Islam dari berbagai negara, termasuk juga tokoh-tokoh Islam dari Indonesia sendiri. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.